Selamat mendengarkan. Sementara di dalam ruangan kerja, Harlan sedang duduk di kursi presidennya sambil membolak-balikkan file di atas meja. Dahinya mengkerut saat membaca laporan pembukuan perencanaan pembangunan sebuah sekolah. 20 miliar, apakah dana pembangunan untuk taman bermain dan sekolah kanak-kanak membutuhkan dana sebanyak ini? Itu baru perincian dari seorang arsitek berkelas tuan. William mulai menjelaskan. Bahan bangunan untuk tiangnya saja memakai bahan baja, fondasi batu kali, dengan bahan bangunan bata merah. Untuk luas bangunan 100.000 meter, ada 30 ruangan bawah dan 7 toilet. Lantai 2 dan 3 masih dalam perencanaan tuan. Kolam renang, taman bermain, dan supermarket sudah tercantum semua di sini, dan ini gambar desainnya. William membuka karton putih yang sudah ada gambar desainnya. Terlihat sangat eksklusif dan elegan. Kalau tuan ingin lebih detailnya, aku bisa membawa arsiteknya kemari. Harlan beranjak dari duduknya dan berdiri di depan jendela glas. Kaca tembus pandang itu mengarah pada sebuah taman dan kolam ikan buatan. Itu dibuat senyaman dan seindah mungkin, karena masa kecil Harlan dulunya ia habiskan di sebuah desa. Di dalam kantornya persis di belakang meja kerjanya, dia buat taman itu. Ia tidak ingin melupakan jati dirinya yang pernah tinggal di sebuah kampung sederhana. William meneruskan ucapannya. Ia melihat ekspresi Harlan yang tidak suka dengan desain itu. Bila tuan muda tidak setuju dengan perencanaan pembangunan taman kanak-kanak ini, bisa diganti dengan arsitek lain dan juga model desainnya. Bukan masalah budgetnya, tapi cara desain dan bangunannya kurang pas. Aku ingin mencari seorang arsitek yang memiliki daya imajinasinya sesuai dengan kepribadian yang sebenarnya. Seperti ia yang menyukai anak kecil, pasti membuat sebuah taman bermain dan sekolah anak-anak akan keluar dari jiwanya. Aku tidak ingin proyekku gagal dan dibuat asal walau dia seorang arsitek berkelas sekalipun. Jadi desain ini dibatalkan tuan. Kau kembalikan pada pemilik desain itu. Suruh dia buat yang baru dengan karakter yang berbeda. Aku kurang nyaman melihatnya. Baik tuan. Will, selama aku tidak ada, bagaimana kerja gadis magang itu? Gadis magang? Will mengingat gadis yang dimaksud Harlan. Maksud tuan, gadis yang bernama Lupita. Harlan mengangguk pelan sambil menatap kolam ikan di depannya. Gadis itu sangat rajin dan bekerja dengan baik. Harlan menoleh pada arloji di tangannya. Sebentar lagi jam makan siang, kau kirim makanan untuknya. Tumben, tak biasanya Tuan Georgi memberikan makanan pada karyawannya, apalagi hanya nak magang. Gumam William dalam hati. Will, saya tuan, kau dengar apa yang aku minta tadi? Siap tuan. Sebelum melangkah keluar, Will bertanya lagi. Seandainya gadis itu bertanya siapa pengirimnya, aku jawab apa? Kau katakan saja, seorang kurir yang ia kenal yang memberikannya. Seorang kurir? William ditambah bingung dengan ucapan tuannya. Kenapa kau masih berdiri di sana, Will? Iya tuan. William keluar ruangan Presiden Harlan dengan begitu banyak pertanyaan di benaknya. Di ruangan desain seorang pria sedang memaki dan merutuk. Ia begitu kesal karena desainnya tidak disetujui. Bodoh, sial. Kenapa juga desain gambar sudah sebagus dan sekeren ini ditolak mentah-mentah? Bayangkan saja aku membuatnya 1 bulan lebih siang malam tanpa henti. Mungkin saja Tuan Presiden masih mencari model desain yang lain. Kau jangan menyerah, Yon. Pasti kau mampu membuat lagi. Sebelum ini kau sudah membuat desain gedung perkantoran dan hasilnya memuaskan, bukan? Tapi kali ini aku gagal. Yona seorang karyawan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Desainnya selalu memiliki nilai terbaik, tapi kali ini ia ditolak oleh Presiden Harlan. Yona begitu emosi, ia melempar desain gambar itu ke lantai. Lupita yang baru saja masuk ke dalam ruangan mendapati gulungan karton putih di depan pintu. Ia memungutnya. Ini milik siapa, Kak? Tanya Lupita polos. Sudah buang saja gambar desain itu. Buat apa kau pungut? Suruh Yono emosi. Lupita membuka gulungan karton itu dan ia sangat kagum. Ini gambarnya sangat bagus kok. Kenapa harus dibuang, Pak? Dasar bodoh. Aku bilang buang ya buang. Kau hanya anak magang. Mana mengerti dengan desain berkelas itu? Maafkan saya, Pak. Ucapnya dan membuang desain itu di tong sampah samping pintu. Lupita, mana fotokopi desain yang aku minta? Tanya seorang karyawan. Oh, ini Kak. Menyerahkan lembaran fotokopi, Lupita kembali ke meja kerjanya yang berada di ujung dekat jendela. Sebuah pintu ruangan terbuka lebar. Masuk seorang pria tampan dengan perawakan tubuh tinggi besar sambil membawa beg makanan. Selamat siang semua. Siang Tuan Asisten. Semua yang berada di ruangan itu bangun dan membungkuk memberi hormat. Siapa di sini bernama Lupita? Semua orang melongok dan mata mereka memutar menatap ke arah Lupita yang sudah berdiri mematung.
Saya tuan, ucap Lupita gugup. Ambillah ini. Dengan bingung Lupita berjalan ke depan dan membungkuk di depan William. Ini dari seorang kurir yang kau kenal katanya. Tadi tak sengaja aku bertemu dengannya dan ia memberikan bag ini. Lupita melongok menatap tak percaya. Seorang asisten CEO pemilik perusahaan asing bisa-bisanya mengantarkan bag berisi banyak makanan. Ambillah, jangan melongok seperti itu. Lupita kaget. Iya tuan. Lupita mengambil bag dari tangan William. Terima kasih tuan. Sebelum pergi William berkata, kerjakan tugas kalian. Apa yang kalian lihat? Setelah memberikan bag itu, William keluar ruangan dengan langkah cepat. Bisa-bisanya Tuan Georgi menyuruh aku memberikan bag makanan pada gadis magang itu. Semua karyawan begitu kaget menatapku. Gerutu William karena merasa di bawah Lupita. Sambil berjalan, William terus berpikir, apa Tuan Georgi menyukai gadis manis tadi? Hah? Apa selera Tuan begitu rendah? Pemilik perusahaan batu permata dan berlian menyukai seorang gadis magang? Ada yang salah dengan Tuan Georgi. Bagaimana bila Tuan Alfonso tahu? Bisa terancam gadis itu. Gumamnya sambil melangkah cepat menuju lift. Di dalam ruangan, sebuah mata menatap Lupita yang terlihat gugup dan bingung. Ia membuka isi bag itu dan mengeluarkan isinya. Makanan matang berada dalam sebuah kotak yang terlihat mahal. Lupita tercengang dengan semua makanan itu. Dengan sopan, Lupita menawarkan pada teman-temannya. Bila kalian mau, kita bisa makan bersama. Makanan sebanyak ini mana mungkin aku habiskan sendiri. Tersenyum tipis. Mereka saling bersih tatap. Kebetulan jam makan siang sudah mulai. Satu persatu mereka datang ke meja Lupita. Dengan senang hati, Lupita menawarkannya. Hingga mereka berkumpul di meja Lupita dan mencicipi makanan mahal itu. Wah, Lupi, ini kan makan restoran berkelas semua. Pasti kau memiliki pacar orang kaya raya ya? Tapi masa iya sih, penampilanmu sangat sederhana. Celutuk teman satu kantornya. Lupita terkekeh. Ini makanan dari seorang teman yang baru aku kenal. Ah, masa iya? Apa kau memiliki teman orang kaya? Ujar temannya sambil mengunyah makanan. Lupita menggeleng. Mana ada temanku yang memberikan seorang kurir. Hebat ya, seorang kurir bisa memberikan makanan mahal ini. Jangan-jangan kurir itu pura-pura jadi orang biasa, Lupi. Enggak kok, dia emang pekerja kurir, kata Lupita meyakinkan. Ia mengingat semua pertanyaannya dengan sosok pria yang datang ke warung pamannya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa juga yang mengantarkan asisten presidir? Iya ya, mereka baru tersadar dan ikut melongok saat yang mengantarkan tadi asisten presidir. Selesai menikmati santapan dari Lupita, mereka semua bekerja seperti biasa. Lupita tersenyum puas dan meneruskan aktivitasnya. Jam waktu pulang sudah tiba. Sebagian karyawan sudah pulang karena tugasnya sudah selesai. Sementara Lupita masih sibuk mengetik di atas laptop. Banyak temannya yang hanya memanfaatkan Lupita dengan alasan sedang terburu-buru karena mempunyai anak balita. Berbagai macam alasan selalu mereka bebankan pada Lupita hingga berkas itu menumpuk di atas meja kerja Lupita. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Lupita masih terus berkutat di depan laptop karena laporan itu sudah harus selesai besok pagi. Ya Allah, semua orang sudah pulang. Hanya ada beberapa cleaning service yang sedang bersih-bersih lantai. Maaf mbak, kenapa belum pulang? Tanya seorang cleaning service yang sedang menyapu lantai. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Biasanya kantor tutup jam berapa mas? Paling telat gedung ini jam 8 malam sudah harus kosong mbak. Lupita menatap jam di dinding. Sudah jam setengah 7. Lupita mendesah kasar. Mas, aku minta tolong, bisakah aku lembur sampai jam setengah 8? Maksudku, jangan sampai dikunci dulu kantornya, biarkan lampu ini tetap menyala. Baiklah, nanti aku beritahu Sapam penjaga. Terima kasih ya mas. Waktu terus berjalan. Sapam sudah bolak-balik menegur Lupita agar cepat pulang, karena kantor sudah harus ditutup. Akhirnya selesai juga. Lupita bernafas lega. Aku harus buru-buru pergi dari sini. Lupita mulai membereskan berkas-berkas di atas meja dan menyimpan sebuah datanya dengan baik. Besok tinggal aku salin. Hari ini sudah tidak sempat lagi. Mbak, ini sudah jam 8 kurang 15 menit. Cepatlah keluar, saya mau tutup ruangan ini. Baik pak. Dengan cepat Lupita beranjak dari duduknya. Saat melewati pintu, ia melihat karton putih milik Pak Yanto tadi. Sen ini kan sudah dibuang, aku akan mempelajarinya. Lupita mengambil karton itu dan melipat-lipatnya. Sementara Harlan baru saja selesai meeting. Ia dan asisten William berjalan menuju lift khusus dan langsung turun ke lantai paling bawah tempat parkiran. William membukakan pintu mobil untuk tuannya. Harlan masuk ke dalam mobil dan mobil mulai berjalan meninggalkan parkiran itu. Saat di depan gedung perkantoran, Harlan melihat Lupita sedang berdiri di depan sebuah lobi. Ia seperti kebingungan karena kantor sudah tampak sepi, lalu berjalan ke arah luar gedung. William, berhenti.
William yang kaget langsung rem mendadak. Apa jam segini masih ada pekerja kantor? Tidak ada tuan, semua karyawan pulang jam 5 sore. Paling telat jam 6, mereka semua sudah mengosongkan gedung perkantoran. Lalu, kenapa masih ada wanita pekerja yang pulang jam segini? Harlan tampak kesal. Lihatlah Will, ini sudah jam 8 malam. Siapa yang bertanggung jawab kepada para karyawan? Pak Alex tuan. Besok pagi, suruh menghadapku. Baik tuan. Will, kau cari sebuah motor untukku sekarang. Apa? Untuk apa tuan? Will mengerutkan kedua alisnya. Kau kenapa jadi banyak tanya Will? Motor apa saja, kalau perlu kau bayar 3 kali lipat. Jangan lupa jaket dan helmnya. Cepat, waktuku tak banyak. Ujar Harlan, matanya masih terus mengikuti langkah Lupita yang terus berjalan. William turun dari mobil. Ia berinisiatif menemui sapam penjaga. William melihat 4 orang penjaga yang sedang berkumpul, sementara penjaga lainnya sudah berpencar. Malam semua. Malam tuan, mereka terkejut dengan kedatangan asisten CEO. Semua membungkuk pada William yang sudah berdiri di sana. Siapa di antara kalian yang ingin menjual motor? Aku akan menghargai 3 kali lipat. 4 orang sapam yang sedang berjaga tercengang. Mereka saling bersitatap. 3 kali lipat tuan? Tanya seorang sapam. Iya, cepatlah. Seorang sapam itu berlari mengambil motornya yang terparkir dan kembali lagi di depan William. Ini tuan motornya. Taksiran motor second ini hanya 7 juta. Aku bayar 20 juta. Apa? 20 juta? Baik tuan, saya mau menjualnya. Kata sapam itu senang. Ya sudah, berikan motornya padaku. Nanti aku transfer. Jaket dan helmnya aku ambil. Silahkan tuan. William menaiki motor itu dan berhenti di samping mobil sedan hitam. Ia mengetuk kaca mobil. Tuan, ini motornya. Berikan jaket itu padaku. Harlan membuka jas dan besinya. Tinggal kemeja putih dan celana bahan yang melekat. Ia menutupi kemejanya dengan jaket, lalu turun dari mobil dan memakai helm. Cepat kau pulang lebih dulu. Bila mak tanya, bilang aku ada urusan dengan seorang teman. Motor langsung melaju dengan cepat meninggalkan perkantoran. Apa yang terjadi pada Tuan Georgie? Kenapa tingkahnya semakin aneh? Ujar William geleng-geleng kepala. Lupita sudah berdiri di depan halte. Ia sedang menunggu angkot lewat. Beberapa kali setiap ia menyetop mobil angkot, selalu saja penuh. Jam pulang kerja biasanya mobil angkot penuh, karena mereka telah mengantri di terminal. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti di depan Lupita. Ia membuka helm dan tersenyum pada Lupita yang sedang berdiri. Hai, kau? Kenapa bisa di sini? Kebetulan tadi aku mengantar barang ke gedung itu dan melihatmu di sini. Oh, gedung itu berada di sebelah kantorku. Ayo, ku antar pulang. Tidak usah mas, sebentar lagi angkot juga lewat. Gak apa-apa, ayo. Gak baik seorang gadis pulang malam. Tapi, apa gak merepotkan mas? Rumahku jauh loh. Gak masalah, aku sudah biasa mengitari Jakarta kok. Karena tak enak hati, Lupita menerima juga ajakan Harlan. Ia naik motor duduk menyamping karena memakai rok sepan. Sudah siap? Sudah mas. Motor melaju dengan kecepatan sedang. Mas ini wangi banget sih. Masa kurir yang setiap hari keluar masuk perkantoran dan berdebu di jalan tidak bau keringat, malah parfumnya sangat menyengat. Gumam Lupita. Dek, panggil Harlan. Adek, mas panggil aku apa? Adek, aku panggil kamu adik aja ya. Terserah mas saja, ujar Lupita tersenyum lebar sambil merapikan rambutnya yang diterpa angin. Kenapa kau pulang larut malam? Setahu aku, kantor itu sampai jam 5 sore. Iya mas, tadi aku lembur sendiri karena besok semua laporan harus masuk ke atasan. Setahu aku di kantor Vandelus tidak ada jam lembur. Kalaupun ada, pasti ada laporan ke CEO-nya. Loh, kok mas sepertinya paham betul keadaan di kantorku? Harlan rupanya lupa kalau ia sudah buat Lupita curiga. Temanku bekerja di perusahaan Vandelus. Ia sering cerita padaku, jadi aku paham keadaan di sana. Oh, teman mas bekerja di bagian apa? Bagian apa ya? Aku lupa, ntar aku tanya. Dek, kau sudah makan belum? Kita makan dulu ya. Sudah mas, tadi siang. Oh iya, aku hampir lupa. Tadi mas yang kirimkan aku makanan ya? Iya dek, kebetulan tadi aku lewat motor kantormu. Kata teman-temanku, itu makanan dari restoran mahal. Besok, gak usah lagi kasih aku makanan mas. Aku sudah bawa bekal dari rumah. Ujar Lupita berbohong. Gak apa-apa kok, kebetulan temanku bekerja di restoran itu, jadi aku dapat diskon. Motor Harlan berhenti di sebuah rumah makan. Mas, aku sudah kenyang. Kalau kamu nolak berarti kau tidak menghargai aku, dek. Restoran ini pasti mahal, mas. Lihat kebanyakan bermobil semua yang datang ke sini. Tidak apa-apa, aku punya uang kok. Aku selalu dapat bonus dari bosku. Tidak usah, mas. Lebih baik mas simpan saja uangnya. Jadi kamu di mana?
Aku lebih suka pecel lele atau pecel ayam, ujar Lupita malu-malu. Baiklah kalau begitu, ayo kita cari pecel lele di sana. Motor Harlan menuju kembali dan berhenti di warung pecel lele pinggir jalan. Lupita turun dari motor dan mereka berdua masuk ke dalam warung tenda itu. Harlan memesan 2 pecel lele. Ia baru seumur hidup dan pertama kalinya Harlan bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Makan berdua di pinggir jalan dengan seorang gadis yang baru ia kenal. Sebenarnya, ia telah menemukan sosok Nadine dalam jiwa Lupita. Wanita yang baik dan tegar, tidak pernah menyerah dengan keadaan, bekerja keras, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sambil menunggu pesanan datang, Harlan memulai pembicaraan. Bagaimana perasaanmu saat bekerja di perusahaan Vandeles? Aku baru 1,5 bulan bekerja di sana, Mas. Sangat menyenangkan sih, walau ada aja yang kurang puas dengan pekerjaanku. Maksudnya kurang puas bagaimana? Iya, di dalam satu ruangan ada aja yang merasa pintar dan suka merendahkan orang. Kadang pekerjaanku dianggap tidak becus. Apalagi, aku hanya pekerja magang di sana, yang pendidikanku paling rendah hanya diploma. Sementara mereka S2 dan S1, sudah jelas mereka orang berpendidikan tinggi. Kau jangan merasa merendah begitu. Jadi, posisi adik di sana sebagai apa? Aku hanya membantu mereka membuat laporan dan menyalin berkas-berkas pekerjaan mereka. Berjalan dari satu lantai ke lantai berikutnya, menyetak fotokopi desain. Wajah Harlan berubah masam. Terlihat kekesalan dari raut wajahnya yang dingin. Apa keahlianmu sebagai arsitek diploma? Sejak kecil aku menyukai menggambar dan melukis. Dulu sejak usiaku 7 tahun, ayah dan ibuku sering membawa aku dalam perlombaan, dan aku selalu jadi juara pertama. Bila ada festival perlombaan melukis dan menggambar, aku pasti ikut. Makanya, kenapa aku lebih memilih jadi arsitek? Kenapa bakatmu tidak kau kembangkan untuk mendesain di kantor Vandeles? Bukankah banyak peluang untuk mendesain sebuah bangunan atau ruangan yang sedang perusahaan itu butuhkan? Aku tidak diberi kesempatan untuk itu, atau mungkin juga karena posisiku yang baru bekerja di sana, jadi belum mendapatkan kesempatan saja untuk membuat sebuah desain. Ujar Lupita tersenyum manis. Tangan Harlan mengepal, rahangnya mulai mengeras karena kesal. Ia paling tidak suka membeda-bedakan karyawan. Apalagi Lupita gadis berbakat, walau hanya berpendidikan diploma. Aku suka desain ini. Lupita mengambil gambar milik Yono yang sudah dibuang dan membuka lipatannya. Harlan terperanjat kaget. Bukankah itu desain yang tadi pagi ia tolak? Ucapnya dalam hati. Kau mau apakan desain itu? Tentu saja ingin aku modifikasi. Lupita membuka lebar karton putih itu di atas meja, lalu memberikan penjelasan secara detail kepada Harlan. Sungguh Harlan tercengang dengan kecerdasan Lupita. Dengan gamblang, ia memberikan penjelasan dan masukan tentang sekolah taman kanak-kanak yang ingin Harlan buat. Sebuah sekolahan berkelas dan senyaman mungkin dengan memiliki banyak fasilitas di dalamnya. Karena ia merasa masa kecilnya tidak pernah bahagia, kedua orang tuanya mati tertembak saat ia berusia 10 tahun. Itulah kenapa Harlan ingin membuat sebuah sekolah dan taman kanak-kanak di atas tanah 1000 meter. Kau sangat berbakat sekali, Dek. Di masa depan kau akan jadi orang sukses. Puji Harlan tersenyum tipis. Ini memang cita-citaku sejak kecil. Aku suka sekali menggambar dan aku memilih jurusan arsitek, walau hanya sampai diploma. Kenapa kau tidak meneruskan sampai 1? Aku tidak memiliki biaya, Mas. Semenjak kedua orang tuaku meninggal, aku diasuh oleh bibi dan pamanku. Ya, pendapatan paman yang hanya memiliki warung kopi hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untung aku menjadi reseller berbagai produk, jadi bisa mengumpulkan uang untuk kuliah. Mendengar cerita Lupita, Harlan begitu terharu. Ia yang hidup berkecukupan dengan materi berlimpah, tidak perlu susah payah bekerja keras. Semua harta dan perusahaan sudah ia dapatkan secara cuma-cuma dari orang tuanya. Mas, kenapa bengong? Tanya Lupita. Harlan menghela napasnya dalam. Tidak apa-apa. Apa Mas bosan mendengar ceritaku? Tidak, Lupi. Justru aku senang mendengarnya. Kau bisa berbagi cerita denganku. Sudah cukup lama menunggu pelayan membawa pesanan mereka berdua. Pecel lele beserta nasi dan lalapan sudah berada di atas meja. Lupi, sekarang kita makan dulu. Simpan desain itu. Kau bisa meneruskan dan membuatnya nanti. Kurasa idemu sangat bagus, bahkan di luar imajinasi aku. Apa Mas seorang arsitek juga? Sepertinya sangat memahami desain ini. Bukan, tapi aku suka juga menggambar sepertimu. Nanti aku bantu membuatnya juga ya. Lupita tersenyum sumringah, terlihat manis dan menggemaskan, membuat Harlan tidak berkedip menatapnya. Mas, ayo dimakan, kok malah bengong? Ah, iya. Harlan sedikit kaget dan mengalihkan pandangannya pada ikan lele di depannya. Akhirnya mereka berdua menikmati makan malam bersama. 2
Dulu saat Nadine tinggal di kampungnya, Harlan selalu makan ikan mas dan lele yang langsung ia ambil dari empang. Makan bertiga bersama Maisa dan Nadine sambil lesehan, kenangan itu tidak pernah ia lupakan. Kini ia kembali makan bersama Lupita, gadis manis yang sedang makan di depannya. Selama tinggal di Belanda, Harlan selalu makan makanan mewah dan berkelas. Kerap kali ia sering bosan, apalagi bila pamannya tahu ia makan makanan yang tidak sehat dan bergizi. Sudah pasti sang kokilah yang kena damprat Alfonso. Di Belanda, Harlan tidak bisa bebas seperti di Jakarta. Kemanapun ia pergi, selalu dikawal bodyguard. Hidupnya sangat terkekang dan selalu diatur. Tapi saat ia berada di Indonesia, merasa mendapat kebebasan dan kebahagiaan. Selesai makan pecel lele, Harlan mengantar Lupita sampai depan warung pamannya, sesuai permintaannya. "Sudah mas, turun di sini saja, biar aku antar sampai rumah." "Tidak usah, biar di sini saja. Masuk ke dalam gang tidak jauh dari sini kok." Harlan tidak mau maksa. Ia menurunkan Lupita sesuai permintaannya. "Terima kasih banyak mas, maaf sudah merepotkan." "Tidak apa-apa, jaga kesehatan dan tidur lebih awal, karena besok pagi kau sudah bekerja." "Iya mas, sekali lagi terima kasih." Harlan pamit dan melajukan motornya meninggalkan Lupita yang masih berdiri menatap kepergiannya. Seperti biasa, pagi itu Lupita sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Rambut panjangnya ia kucir kuda. Riasan natural terlihat manis di wajah Lupita. Masih ada waktu sejam lagi sebelum berangkat kerja. Ia membuka lembaran karton dan memulai idenya. Ia begitu antusias ingin membantu membuat sekolahan dan taman kanak-kanak. Meski sebenarnya ia tidak tahu secara pasti wajah pemilik perusahaan tempat ia bekerja, yang sebenarnya adalah Harlan yang sering bersamanya. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di ruangan tamu. Lupita terperanjat kaget. Sebenarnya ia enggan ikut campur pertengkaran bibinya dengan beberapa orang di luar sana. Tapi suara pria yang berteriak terdengar sampai ke dalam kamarnya. 4 orang preman menendang pintu rumah Lupita. "Kau jangan banyak alasan. Cepat kembalikan uang juragan Karyo. Kalau tidak, akan aku hancurkan warung suamimu." "Demi Tuhan, aku tidak punya uang sebanyak itu untuk kembalikan uangnya." "Lalu, kenapa kau berani meminta uang kepada juragan Karyo dengan alasan akan menikahkan keponakanmu Lupita dengan juragan Karyo sebagai istri kelima? Kau bawa saja Lupita pergi dari sini. Kalian nikahkan saja dengan juraganmu itu, dan hutangku lunas." 4 Surti. "Tidak semudah itu untuk mengambil keponakanmu itu. Garis itu sudah ada yang menjaganya. Setiap kami ingin mengambilnya, selalu saja ada halangan. Sekarang kembalikan uang juragan Karyo sebanyak 30 juta. "Apa? 30 juta? Aku tidak terima uang sebanyak itu. Dari mana 30 juta? Sedangkan aku hanya meminjam 15 juta, itu pun dicicil. Bagaimana mungkin aku harus membayar 30 juta? 30 juta sudah termasuk dengan bunganya 50% dari uang yang kau pinjam. Kalau kembalikan atau keluargamu dan warung suamimu akan hancur." Ancam 4 orang suruhan juragan Karyo. "Ampun bang, aku tidak punya uang sebanyak itu. Pasti aku akan kembalikan uang juragan Karyo, tapi beri aku waktu." "Sudah hampir 2 bulan kau berjanji untuk kembalikan, tapi sampai sekarang tidak juga kau kembalikan," gertak preman itu. Pria preman itu menendang pintu lagi hingga hancur. "Woi, jangan marah-marah sama ibu gue. Yang salah tuh Lupita. Lu bawa aja Lupita pergi dari sini," teriak Lolita. "Aku tidak ada urusan sama kau gendut. Sekarang balikin semua uang juragan Karyo, cepat." "Apa? Lu bilang gue gendut? Emang lu gendut? Pakai nggak sadar lagi lu," maki preman itu. "Sudah cepat, kau panggil Lupita di kamarnya," perintah Surti. Lolita berlari ke kamar Lupita. "Lupita, keluar lu! Kau dan ibumu selalu saja buat masalah. Cepetan, lu hadapin orang-orang juragan Karyo. Aku tidak punya urusan dengan mereka. Kau hadapi aja sendiri," ujar Lupita melangkah pergi meninggalkan kamar karena sudah waktunya ia berangkat kerja. Saat di ruangan tamu, Lupita melihat orang-orang yang pernah mengejar dirinya berada di sana. "Lupita, Bibi minta tolong kau kasih mereka uang agar tidak mengancam kita lagi." "Uang? Bibi pikir aku punya uang dari mana? Bisa kan kau pinjam di kantormu uang 15 juta untuk membayar hutangku? Hitung-hitung kau bayar utang jasa pada Bibi. Bibi selalu menggampangkan masalah. Aku belum 2 bulan bekerja di sana. Apalagi aku hanya cuma kerja magang. Mana mungkin bisa minjam uang sebanyak itu? Sudah kalian jangan drama lagi. Bila kalian tidak bisa balikkan uang itu, kau bisa berikan sertifikat rumah ini pada juragan Karyo," kata preman itu lagi. "Tidak Bi, kau tidak boleh memberikan sertifikat itu. Ini rumah almarhum kedua orang tuaku. Kalian ingin bermain-main dengan kami. Bawa saja dia untuk dijadikan istri juragan Karyo," teriak Lolita. "Kau saja yang ikut dengan mereka dan menikah dengan juragan
itu. Jangan melempar kesalahan pada orang lain, ujar Lupita kesal. Kami tidak akan pergi dari sini kalau kalian tidak memberikan uang atau sertifikat rumah ini. Aku sudah tidak punya uang dan juga tidak punya sertifikat rumah ini karena sudah kami gadaikan pada orang lain. Lupita terperanjat kaget mendengar bibinya berbicara kalau rumahnya sudah tidak ada sertifikatnya lagi. Apa bibi bilang sertifikat rumah ini sudah bibi gadaikan? Sungguh bibi tega menggadaikan rumah ini tanpa pengetahuan aku. Lupi, pinjaman itu juga buat kebutuhan sehari-hari dan warung pamanmu. Lupita sudah tidak ingin mendengar ocehan bibinya lagi. Ia langsung keluar dari rumah itu untuk pergi bekerja. Air mata terus membasahi pipinya. Bagaimana tidak terluka? Hari ini Lupita baru tahu kalau sertifikat rumahnya sudah digadaikan bibinya. Lupita sudah sampai perkantoran. Ia masuk ke dalam ruangan dan berjalan menuju mejanya. Sementara di ruangan presidir, Harlan sudah duduk di kursi kerjanya sambil membaca laporan di atas meja. Will, saya tuan, kau panggil kepala bagian ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan. Baik tuan. William keluar dari ruangan presidir. Tak lama, ia kembali lagi bersama Alex, kepala bidang tenaga kerja yang mengurusi karyawan. Pagi tuan Georgi, membungkuk. Harlan menghentikan kegiatannya dan menatap tajam wajah Alex. Apa ada karyawan bekerja sampai jam 8 malam tanpa ada pemberitahuan padaku? Tidak ada tuan. Kau berbohong. Aku bisa memecatmu sekarang juga. Semalam, aku melihat seorang gadis bekerja di bagian desain. Bekerja sampai jam 8 malam. Aku tidak tahu kalau itu tuan, ujar Alex dengan wajah tertunduk dan gemetaran. Apa karena bekerja sebagai magang, lalu semua karyawan perintahkan dia untuk kerjakan tugas yang bukan pekerjaannya? Seru Harlan dengan ekspresi dingin. Yang tuan maksud gadis magang yang bernama Lupita. Aku peringatkan sekali lagi, bila aku melihat hal ini lagi, aku pecat kau dan karyawan yang membangkang. Baik tuan, aku akan memperingatkan semua karyawan. Satu lagi, walaupun ia hanya gadis magang di sini, tapi ia memiliki potensi untuk mendesain. Kau berikan satu proyek untuknya. Bagaimana Tuan Presidir bisa berpikir gadis itu memiliki potensi kalau ia belum mengenali sama sekali? Gumam Alex dalam hati. Proyek apa Tuan? Aku ingin membuat sebuah villa di atas bangunan luas 800 meter. Kau berikan tugas ini padanya. Tapi Tuan, Lupita hanya gadis magang. Kau meremehkan gadis itu. Tuan Alex, Anda jangan membantah Tuan Georgi. Tugasmu menuruti perintah Presidir. Maafkan saya Tuan. Sekarang pergilah, ambilkan proposal ini dan berikan pada gadis itu. Baik Tuan, saya permisi. Di dalam ruangan desain, Alex sudah berdiri di depan karyawannya dengan ekspresi dingin. Siapa di antara kalian yang sering menyuruh Lupita mengerjakan pekerjaan yang bukan tugasnya? Semalam CEO Georgi sendiri melihat Lupita pulang jam 8 malam. Mereka saling bersitatap dan terkejut melihat kemarahan Alex yang tak biasanya. Sementara Lupita bingung dengan ucapan Alex. Sedangkan setahu Lupita, tidak ada seorang pun yang tahu ia pulang sampai malam. Hanya satpam dan cleaning service saja yang mengetahuinya. Mulai hari ini, kalian tidak boleh lagi menyuruh Lupita Aryani untuk mengerjakan yang bukan tugasnya. Bila tidak, aku sendiri yang akan memecat kalian atas perintah Presidir. Alex menarik nafas dalam. Dan kau Lupita, kemarilah. Semua karyawan yang berada dalam ruangan tercengang. Mereka menatap wajah Lupita yang terlihat tegang. Lupita berjalan ke depan. Kerjakan tugas ini. Kau mendapatkan proyek untuk membangun sebuah villa. Ini proposalnya. Lupita membelakkan matanya dan menatap tak percaya semudah itu ia mendapatkan pekerjaan dari seorang CEO. Padahal ia hanya anak magang dan masih status training. Benarkah Tuan, aku mendapatkan proyek pembuatan desain villa? Iya, ambillah. Kerjakan sebaik mungkin. Jangan kecewakan Presidir Georgi. Baik Tuan, aku akan kerjakan sebaik mungkin. Lupita membungkuk. Setelah Alex pergi dari ruangan itu, semua karyawan mulai bisik-bisik dan bergosip. Tentu saja mereka sangat iri karena Lupita mendapat tugas langsung dari Presidir. Apalagi sekarang, mereka sudah tidak bisa lagi perintah Lupita.